Hai guys, jumpa lagi di channel Ruka. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oh iya, teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Kali ini, Ruka akan membahas film Disney yang berjudul Upside Down Magic. Film ini bercerita tentang ilmu magic yang dipelajari anak-anak berbakat di seluruh dunia. Mereka dibawa ke sekolah magic yang bertujuan untuk mengembangkan bakatnya agar bisa menyelamatkan dunia dari kekacauan yang terjadi. Anak-anak terpilih memiliki bakat yang berbeda. Yang pertama adalah Fuzis, yang berkomunikasi dengan dunia binatang. Kedua, Flicker, yang dapat menarik objek kepada mereka melalui tangan. Ketiga, Flare, yang bisa mengendalikan api. Keempat, Flyer, yang bisa terbang. Dan yang terakhir adalah Fluxer, yang memiliki kekuatan untuk berubah menjadi binatang apa saja. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Scene awal film diperlihatkan dua orang anak remaja yang asik berfoto. Ia bernama Nori dan Reina. Mereka bercanda tawa dan memperlihatkan keahlian masing-masing. Nori yang bisa berubah menjadi hewan, dan Reina yang bisa mengendalikan api. Keesokan harinya, Reina dan Nori terpilih untuk belajar di Akademi Sekolah Sihir. Mereka berdua telah menunggu di sebuah halte. Ternyata, di sana berkumpul anak-anak terpilih lainnya untuk menunggu jemputan. Anak-anak terpilih itu tidak sabar untuk pergi ke sekolah sihir dan memperlihatkan bakatnya masing-masing. Tanpa diduga, seseorang muncul dari hutan. Orang itu bernama Scriff. Orang-orang di sana merasa heran. Mereka berpikir anak-anak terpilih tersebut menjemputnya memakai bus. Setelah salam perpisahan, Scriff menuntun mereka untuk berjalan di tengah hutan karena pintu masuk sekolah sihir ada di dalam hutan. Di perjalanan, anak-anak itu merasa bingung dan Scriff menyuruh mereka untuk mengikuti. Lama berjalan, akhirnya mereka berhenti di sebuah pohon. Ternyata, pohon itu adalah portal untuk memasuki sekolah sihir yang mereka inginkan. Setelah melewati portal itu, anak-anak diperlihatkan oleh keindahan tempat dan para senior mereka menggunakan sihir. Terlihat di sana, para senior sangat mahir dan menikmati aktivitas mereka. Para senior yang memiliki sihir api menyambut baik kedatangan mereka. Akhirnya anak-anak terpilih dikumpulkan di aula. Dan kepala sekolah yang agak cadel memberikan sambutan. Kepala sekolah menjelaskan ilmu sihir kepada mereka. Anak-anak terpilih merasa sangat takjub. Nori pun memberitahukan bahwa ia adalah seorang Fluxer yang bisa merubah dirinya menjadi hewan. Kepala sekolah mengatakan bahwa setiap anak-anak terpilih yang masuk ke sekolah harus melakukan tes bakat, apakah memenuhi syarat atau tidaknya. Tibalah saatnya, anak-anak itu menunjukkan kemampuannya. Dari sihir api, sihir bisa terbang, Fly 3 feet off the ground, stay in the sihir menarik benda, sage way to evaluate flicker. dan sihir berubah menjadi hewan. 4, 5. Ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Setelah itu, semua siswa dikumpulkan. Kepala sekolah memberikan arahan dan memberikan surat kelulusan kepada mereka. Anak-anak yang lulus tes akhirnya diarahkan ke ruang makan untuk mengambil seragam.
dan anak-anak yang gagal tes diarahkan ke ruangan UDM atau sihir terbalik. Rena dan Nori akhirnya terpisah dan menuju ruangan mereka masing-masing. Ternyata di ruangan UDM ada 3 anak lainnya yang gagal dalam tes. Cliff yang menjemput mereka tadi adalah guru mereka. Anak-anak yang gagal akan dibina Cliff agar sihir mereka bisa digunakan dengan baik. Si gendut Elliot yang gagal mengeluarkan api. Paloma yang gagal menggunakan sihir magnet. Andres yang berkelebihan menggunakan sihir terbang. Dan Nori yang berantakan menggunakan sihir perubahan. Cliff menjelaskan bahwa UDM merupakan sihir terbalik yang sangat berbahaya apabila tidak dibina. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah datang dan memberitahukan bahwa sihir terbalik merupakan awal kekacauan yang akan terjadi. Kepala sekolah mematahkan semangat anak-anak untuk mengurungkan niatnya menjadi penyihir. Dikarenakan sihir terbalik yang mereka miliki merupakan suatu ancaman bagi sihir-sihir lain. Kepala sekolah memberitahukan kepada anak-anak bahwa pada tahun 1939, seorang anak bernama Reginald memiliki sihir api yang terbalik sama dengan yang dialami anak UDM. Dia hanya bisa mengapresiasikan apinya melalui perut dan juga bokongnya. Pada suatu ketika, sisi gelap dalam dirinya keluar. Sihir ini bernama sihir bayangan. Sihir bayangan hanya menyebabkan kekacauan dan kehancuran. Anak-anak terpilih di zaman itu mampu mengatasinya. Kepala sekolah menganggap anak-anak sihir terbalik adalah wadah yang pantas untuk kebangkitan sihir bayangan. Kepala sekolah menginginkan anak-anak sihir terbalik tidak menggunakan sihir mereka karena itu lebih baik demi keselamatan bersama. Keesokan harinya, anak-anak Fleur mendapatkan ajaran dari gurunya. Dia mengatakan bahwa setiap sekolah akan memilih 2 siswa tahun pertama untuk bertanding sihir 1 lawan 1. Mereka menyebutnya pertandingan sage. Para guru merekomendasikan Rena untuk tampil di pertandingan itu. Guru mereka menyuruh Rena menampilkan kembali sihirnya. Karena Rena merasa gugup, akhirnya Rena gagal dalam tes itu. Tampak di balik pintu, ada seorang yang memperhatikan Rena. Keesokan paginya, anak-anak sihir terbalik pergi menuju gudang. Di sana, Cliff memberikan sapu untuk mereka. Nori beranggapan bahwa sapu itu digunakan untuk latihan terbang seperti anak-anak terpilih lainnya. Nori akhirnya mencoba sapu itu, dan ternyata sapu yang digunakan Nori hanya sapu biasa. Teman-temannya meledek Nori karena mereka mengetahui bahwa sapu itu digunakan untuk menyapu biasa. Nori pun dimarahi Cliff dan adegan pun berpindah. Di ruangan makan, terlihat anak-anak terpilih menikmati bakat mereka. Lain halnya dengan Rena. Ia merasa kecewa karena tes yang ia lakukan tadi tidak sesuai harapan. Rena melihat Nori dan menghampiri. Langkah Rena terhenti karena gurunya melarang Rena bergabung dengan kelompok sihir terbalik. Nori pun merasa kecewa atas hal itu dan kembali melanjutkan pembicaraan dengan kelompoknya. Nori ingin membuktikan bahwa sihir mereka akan sama dengan anak-anak lainnya. Di akhir scene,
terlihat wanita misterius selalu mengawasi pergerakan Rena. Setelah makan siang, anak-anak sihir api melakukan tes lagi. Wanita misterius itu akhirnya menampakkan diri dan berbicara dengan Rena. Wanita itu bernama Chandra. Chandra memberikan suatu pernyataan bahwa apabila Rena ingin menggunakan semua kekuatannya, Chandra siap membantu. Rena merasa bingung atas perkataan Chandra dan menuju ke sebuah taman. Di tengah kebingungannya, Nori menghampiri Rena. Mereka berdua saling melepas rindu atas persahabatan mereka. Scene pun berpindah ke sebuah perpustakaan. Rena yang berada di sana dikejutkan oleh suara. Rena pun mendekat dan sebuah buku terjatuh. Ternyata itu adalah buku kitab sihir bayangan. Tanpa disengaja, Rena membuka buku itu dan keadaan di sekitar pun mulai terguncang. Rena yang ketakutan akhirnya pergi dan meninggalkan perpustakaan. Pada saat itu juga, Chandra melihat Rena dan tertawa. Keesokan harinya, Rena kembali berlatih di kamarnya. Tanpa sengaja, Rena melihat Nori dan kelompoknya jalan-jalan bahagia. Rena merasa kecewa karena Nori sangat bahagia. Dan ia menganggap bahwa Nori tidak membutuhkan dirinya lagi. Dan melihat buku sihir bayangan telah berada di tempat tidurnya. Keadaan di sekitar mulai aneh, dan tiba-tiba buku itu terbuka sendirinya. Rena mengambil buku itu, dan terlihat bayangan hitam mengelilingi Rena. Rena yang kebingungan hanya bisa diam, dan tiba-tiba bayangan hitam itu masuk ke tubuh Rena. Pertandingan sage akan dilaksanakan. 2 orang utusan dari kelima sihir akhirnya berkumpul. Di tempat sihir terbalik, anak-anak sedang asik dengan kegiatan mereka. Nori ternyata tidak berada di ruangan itu. Anak-anak sihir terbalik lainnya mengatakan bahwa Nori akan memenangkan pertandingan sage yang sedang berlangsung pada saat ini. Scriff memutuskan mencari Nori, dan teman-teman Nori lainnya mengikuti Scriff. Pengawas mempersilahkan anak sihir api memperlihatkan kemampuan mereka. Rena dan Philip akhirnya bertarung 1 lawan 1. Tanpa diduga, Rena berhasil menyelesaikan tantangan hanya beberapa detik saja. Done. What? Rena sendiri pun bingung dengan kemampuannya. Jelas, itu adalah ulah sihir bayangan yang ada di tubuh Rena. Dan semua orang masih belum mengetahui sihir bayangan itu sudah memasuki tubuh Rena. Pada akhirnya, kepala sekolah memutuskan Rena sebagai utusan sihir api. Setelah itu, Nori tiba-tiba muncul. Dia mengatakan bahwa dia bisa berubah sebagaimana mestinya. Tanpa pikir panjang, Nori berubah menjadi seekor kucing, dan perubahannya itu harus bisa dipertahankan selama 5 detik. Belum sampai 5 detik, perubahan Nori kembali berantakan. Rena berpikir bahwa sihir api miliknya bisa membuat Nori tenang dan kembali ke bentuk semula. Rena akhirnya mengeluarkan sihir apinya, dan tanpa diduga, sihir Rena sangat kuat. Dan Rena tidak sengaja mengarahkan sihir itu kepada Nori. Itu membuat Nori terdorong kuat dan berubah menjadi manusia kembali. Setelah kejadian itu, kepala sekolah memarahi Scriff karena tidak bisa menjaga anak didiknya dengan baik. Di ruangan UDM, para anak-anak sihir terbalik merasa kesal atas ulah yang dilakukan Nori. Scriff akhirnya menyemangati anak didiknya dan mengatakan bahwa besok mereka akan pergi pada acara pesta itu.
Scriff sudah sangat muak dengan perlakuan guru-guru lain terhadap anak-anak sihir terbalik dan pasrah atas hukuman apa yang terjadi terhadapnya. Keesokan harinya, Scriff memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada anak-anak. Dia berkata bahwa dirinya sama dengan Nori dan yang lain, yaitu memiliki sihir terbalik. Scriff memberikan semangat dan melatih anak-anak lebih serius agar mereka akan dipandang oleh orang lain. Tempat berpindah ke kamar Rena. Di sana terlihat Chandra telah menunggu Rena di kamar. Rena bingung bagaimana cara Chandra memasuki kamarnya. Rena mengetahui bahwa apa yang terjadi pada dirinya ada kaitannya dengan Chandra dan buku sihir bayangan itu. Karena merasa ketakutan, Rena menyuruh Chandra untuk keluar dari kamarnya dan membawa bukunya juga. Keesokan harinya, terlihat Nori dan teman-teman UDM-nya bersemangat untuk latihan. Sedikit demi sedikit, perubahan terjadi pada anak-anak sihir terbalik itu. Mereka memahami sihir mereka sendiri dan juga bisa mengatasi permasalahan dari sihir mereka. Pada malam hari, Rena dan anak sihir api lainnya bermain di taman. Tiba-tiba Chandra muncul dan membuat Rena terkejut. Ternyata Chandra hanya bisa dilihat oleh Rena saja. Rena pun akhirnya pergi dan menuju ke sebuah aula sihir. Kemanapun Rena pergi, Chandra selalu berada di sampingnya. Chandra membuat Rena percaya bahwa Rena adalah orang yang spesial dari anak-anak lainnya. Sihir bayangan telah menyatu kepada Rena. Atas bujuk rayu Chandra, akhirnya Rena sepenuhnya dikuasai oleh sihir bayangan. Di saat itu juga, Nori mencari Rena. Nori merasa bahwa Rena telah dikuasai sihir bayangan. Tibalah saatnya acara pendiri sihir dimulai. Kepala sekolah memberikan sambutan kepada orang-orang yang hadir di sana. Kepala sekolah menyuruh siswa berbakat untuk tampil pada acara itu. Orang itu adalah Rena yang telah dikuasai oleh sihir bayangan. Semua orang bertepuk tangan kepada Rena, dan Rena mengeluarkan sihir api yang sangat besar. Roh sihir bayangan pun muncul di hadapan semua orang, dan itu membuat kekacauan di mana-mana. Semua guru dan pendiri terkejut melihat itu, dan beranggapan bahwa mengapa sihir bayangan merasuki orang berbakat. Semua kelas mencoba mengatasi sihir bayangan, dan ilmu sihir mereka tidak berguna pada sihir bayangan. Di saat semua orang terpojok, Scriff dan anak-anak sihir terbalik datang untuk melawan roh sihir itu. Semua orang menyuruh Nori untuk menghabisi roh itu. Nori menolaknya karena di dalam roh itu ada tubuh Rena, sahabatnya yang terjebak. Nori mencoba membangunkan Rena di dalam roh itu. Akhirnya, Rena berhasil melawan dan menghanguskan roh bayangan itu dengan sihir api milik Rena. Kekacauan yang terjadi akhirnya berhasil diatasi oleh anak-anak UDM. Akhir cerita, kelas UDM resmi dihentikan. Semua siswa UDM bergabung dengan sekolah masing-masing. Elliot resmi menjadi seorang flare. Elliot's an official flare. Andres terbang mengelilingi flyer. Pepper menjadi terkenal di Flickr. Flickers.
Dan Cliff resmi menjadi seorang profesor Fuzi di sekolah. Dan Nori menjadi siswa terbaik seorang Fluxer. Teaching me to be the best abomination I can be. Semua orang hidup berdampingan dan tidak ada pembeda dari apapun juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.